Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladhi amma inna wa haja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin nuril huda wa syamsi duha wa tabitu jawa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, izinkan ulun dalam kesempatan awal ini diberikan kepercayaan untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Al-Mujahidin, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah tanggal 5 Oktober 23 bertepatan dengan malam ke-20 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Terlebih dahulu kami mengucapkan kepada yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami cintai, para habaib, tokoh-tokoh agama, wabil khusus guru kami yang pada malam hari ini alhamdulillah bisa memenuhi hajat dari kami, yaitu Ustaz Kiai Haji Usbia Rusdi, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Nurul Muhibin Tanah Laut. Dan juga spesial nih buat kawan-kawan dari grup Maulid Ababil yang alhamdulillah terima kasih banyak setiap kali di lingkungan RT 15 Jamaah Musholla Al-Mujahidin menyelenggarakan acara keagamaan, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan seberataan sehat walafiat selalu dan berkat rahmat hidayah Allah, amin. Kemudian tidak lupa pula kami ucapkan yang kedua pembacaan kalam ilahi, sambutan, kemudian ceramah agama, tahlil, doa dan penutup. Untuk pembukaan ulun izin marilah kita semua sama-sama membacakan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada acara kita pada malam hari ini dan juga limpahan rahmat hidayah Allah untuk kita seberada, amin. Kemudian kita masuki pada acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami mohonkan kepada saudara kami Muhammad Saufi untuk bisa membawakan ayat suci Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya baik kepada beliau dan
dan seluruh keluarga beliau keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pula dengan kita yang mendengarkan dengan hikmah pembacaan ayat suci Quran tadi sama apa yang diberikan Allah kepada beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuki pada acara yang berikut, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi pada malam hari ini yang insya Allah disampaikan oleh guru kami Ustaz Haji Darmawi SPT. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dan berhadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru kita Kiai Haji Usfi Rusdi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Nurul Muhyiddin Desa Atu-Atu. Dan juga ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualan. Sekali lagi ulun ucapkan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini tidak ketinggalan juga untuk memperingati peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Ini semua menandakan kepada kita semua betapa cintanya kita terhadap kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita memperingati peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan juga kita mengikuti jejak langkah daripada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan setiap hari dan malam. Dan juga kita semua mudah-mudahan berkat kita sama-sama memperingati peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa kita yang banyak-banyak ini, dan juga mudah-mudahan kita diberikan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan yang kita dapatkan, mudah-mudahan pada malam hari ini akan kita capai semuanya yang ada yang hadir di tempat kita ini pada malam hari ini. Amin. Dan juga ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru yang telah memenuhi hajat ulun, hajat kurang banyak seberitaan. Alhamdulillah Sidin dapat menyempatkan diri. Artinya kalau kita kenakan jadwal bilang padat benar. Jadi saya Sidin ada malam Jumat, ya Sidin ada, maka ulun hendaklah di malam Jumat boleh. Karena kalau sudah nggak hilang harinya sudah malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, ibak sudah. Jadi malam Jumat inilah artinya kita dijodohkan untuk bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama Sidin pada malam hari ini. Dan juga ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada undangan juga yang telah memenuhi hajat kami seberitaan.
artinya dapat berhadir di tempat ini, dan juga mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan amal kebaikan kita bersama dan keselamatan dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat lingkungan keluarga UT 15 dan sekitarnya yang telah memenuhi, yang telah memberikan sumbangannya baik keuangan maupun tenaga, pikiran dan lain sebagainya demi lancarnya acara kita pada malam hari ini. Ulun kada kawan membalasnya, hanya ulun serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalaskannya di akhirat kelak nantinya. Dan mudah-mudahan kita, harapan general kita yaitu mudah-mudahan kita semua di alam akhirat nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kiranya hanya ini yang dapat disampaikan. Sekali lagi salah dan hilang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Darmawi SPD yang mana telah memberi kesempatan yang memiliki dan terima kasih juga kepada para tamu undangan karena bertepatan mungkin pada malam hari ini adalah malam Jumat berbarengan dengan yasinan. Alhamdulillah bisa berbagi pada malam hari ini. Yasinan apa? Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuki pada acara yang keempat, yakni ceramah agama yang tentunya insyaallah disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz Kiai Lutfi Rusdi selaku pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Nurul Muhibin Tanah Laut. Kepada guru kami persilakan. Allahumma shalli alaihi. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sama-sama berkumpul berjamaah di dalam langgar yang mulia ini dengan niat yang sama, tujuan yang sama, maksud yang sama, yaitu memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di dalam majlis kebaikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan keluarga kita pada ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita ta'zimi, para asatiz, para guru-guru agama, para ustazah-ustazah, para alim ulama, para habaib, para syaraib, yang mana mudah-mudahan berkat mereka ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Maka disebutkan laulal ulama, laulal ulama, laulal ulama lakanat nas kal bahaim. Namun bukan kadada ulama, namun kadada guru, di Banua tuh kadada guru, di kampung tuh kadada guru, di komplek tuh kadada guru, bahaya. Kenapa bahaya? Lakanat nas kal bahaim. Niscaya lakunya manusia, kepribadian manusia bisa menyerupai akan binatang. Ini berkat ulama, berkat guru. Kenapa bisa demikian? Karena dihikayatakan, diceritakan ketika Nabi Allah Musa menerima suhuf. Suhuf itu di dalam badan sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Makanya di dalam surah Sabihis ini tuh suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau ada baca panjang, pada ada nak handap, bagus saja keduanya gitu. Ada suhufnya Nabi Musa. Nah di dalam suhuf Musa ini Nabi Musa membaca, Nabi Musa mempelajari, mentelaah. Ternyata di suhuf sidin ini tertulis umat Muhammadiyah. Umat Muhammadiyah. Siapa nabinya? Nabinya ismuhu Ahmad. Dibaca oleh Nabi Musa, diteliti oleh Nabi Musa. Siapa gerangan umatnya? Muhammadiyah ini. Siapa gerangan umatnya Muhammad ini? Apakah dia termasuk golongan umatku atau bagaimana? Maka Nabi Musa yang bergelar kalimullah bertanya kepada Allah. Ujar Nabi Musa, ya Rabb, siapakah umatnya Muhammadiyah ini? Siapakah Nabi Ahmad ini? Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, umat Muhammadiyah ini adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kaina setelah ikam dan umat ikam ini, mereka ini akan kuwujudkan ke dunia. Mereka akan kuadakan di alam semesta ini. Engkau sudah membaca tentang kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan aku berikan kepada umatnya Muhammad. Maka ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, jadikan mereka ini menjadi umat ulun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kada bisa, ini sudah ketetapan aku. Kalau kayak itu ya Allah, karena begitu banyaknya kemuliaan, kebaikan yang engkau berikan kepadanya, sehingga umatnya Muhammad itu apabila dia mengata la ilaha illallah, dia percaya, beriman akan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir napasnya, dia membawa kepercayaan dan keimanannya akan Allah, maka dia akan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan umat ulunnya Allah mau bertobat saja engkau perintahkan untuk membunuh dirinya sendiri. Ini umat Nabi Musa ini kalau hendak bertaubat dengan taubat nasuha, kawan disuruh mati. Begitu ngalihnya umatnya Bahari, umatnya Nabi Musa. Lawan dimanjakan,
Allah Subhanahu wa taala memberi makanan-makanan yang lezat langsung turun dari atas langit. Tetap mereka ini kada percaya, hendak melihat lawan Tuhan. Mucilnya nih Bani Israel nih, hendak melihat Tuhan. Padahal sudah didatangkan manna wassalwa, didatangkan madu langsung dari langit, didatangkan daging burung yang sangat lezat. Tetap mereka hendak melihat Tuhan. Ini munculnya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW sudah memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang suka berhusnuzan, suka bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sangka baiknya ini engkau pun bisa masukkan umat Muhammad itu ke dalam surga engkau ya Allah. Maka ya Allah, begitu banyak kemuliaan engkau berikan kepada umatnya Muhammad, jadikan ulun pun menjadi umat Nabi Muhammad. Ujar Allah kada Musa, ikam sudah tetap akan menjadi Nabi Bani Israil. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, mengisahkan di dalam hadis yang sahih, bukan di dalam bab syafaat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW menyebutkan seluruh manusia kelak nantinya di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW, itu berjumlah 120 saf. Satu saf itu ujar Nabi perjalanan 500 tahun lawasnya dengan menggunakan kendaraan yang cepat. Artinya kendaraan yang laju ditunggangi berjalan 500 tahun. Seitulah jumlahnya, luasnya, safnya manusia yang akan cikal bakal dimasukkan Allah ke dalam surga. Satu saf dengan saf yang lain perjalanan 500 tahun. Berapa jumlahnya? 120 saf. Maka kata Rasulullah SAW, aku bangga, aku himong karena umatku ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga terbanyak. 2/3 dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. 80 saf kata Nabi, orang yang ahli surga yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya itu adalah umatku. Maka dengar kabar nang kayak ini kita wajib himung, kita wajib gembira. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Maulid ini banyakin buat bersalawatan aja, banyakin bersalawatan aja, dikit-dikit salawat, suruh himung, suruh gembira. Mun sampat kada gembira juga kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Nah, kada tahu diuntung manusia, kada tahu di barakat, kada tahu di syafaat. Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah min syafaatil uzma, syafaat terbesar. Bayangkan biar ini pulang kisah nih lah, kisah pulang. Nih guru-guru kita jadi ngisahkan, mun kadang ngisahkan kita kan dia tahu Pak. Mun ulunnya apa membakasiakan aja bahasanya. Nang belum ingat mudahan jadi ingat. Nah, nang sudah ingat mudahan bertambah ingat. Nang belum ingat mudahan ingatan. Nah, tujuannya kada lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah itu diutus untuk memberi peringatan. Mengingatiakan. Mengingatakan kita ini nang lalai lawan Allah, nang lupa lawan Allah, nang teledor dengan Allah, nang bermaksiat lawan Allah, nang kufur dengan Allah, nang durhaka lawan Allah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hambaku, hai hambaku, aku bengaran sabur, aku bengaran tawab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku jar Tuhan cinta lawan hamba-hambaku nang katuju taubat, senang bertaubat, mau kembali kepadaku. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Aku jadi Tuhan bangaran sabur. Tahu le sabur? Sabur itu artinya bahasa kitanya tuh penyabar benar. Maksudnya apa? Kenapa nama Allah Asmaul Husna 99 nama Allah yang terakhir disebut sabur? Rasyidus sabur. Kenapa mati sabur? Nama Allah di atas paling ujung sabur. Dikarenakan ujar Allah Ta'ala, hei hambaku yang pendusta,
hei hambaku nang bermaksiat, hei hambaku nang berzina, hei hambaku nang mabuk, hei hambaku nang menipu, hei hambaku nang meninggalkan ketaatan kewajiban kepadaku, kutunggu taubatmu, kutunggu taubatmu. Aku bernama Sabur, aku bernama Sabur, kuhadangi ikam bertaubat, kuhadangi ikam minta ampun lawan aku sampai nyawa berada di tenggorokan. Hanya Allah kada terima. Kayak apa sayangnya Allah lawan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada barakat Nabi kita ni kada kayak ini diberi Tuhan tuh. Ya, cakainya kayak umat Nabi Musa gak ada bawaan sekali bermaksiat langsung si ini dapat hukuman tapuk disiksa oleh Tuhan. Macam-macam sesuatu nang turun dari langit, ada nang batu turun, ada nang angin topan nang turun, ada nang tabalik tanah. Itu kalau umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad, ya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala lawan di kita, maka pantas benar kita nih berterima kasih kepada Allah karena berkat Nabi Muhammad kita ini diberi oleh Allah keadaan nang kaya ini. Alhamdulillah. Ada papanya kamarau ini. Oh iya. Enggak ada bebannya sumur bor. Enggak ada sumur bor juga barang minta ibu-ibu rakyat. Minta bawakan siapa? Kadang ada banyak bersalawatan saja, banyak bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatku mereka itu disuruh himung, gembira, tawaan, kurihingan. Walaupun panas menggelantang, banyak kata tapi ada, tapi duit cair saja. Ada bapak. Ada bapak kita ini. Duit cair, ya cair itu. Ini kita ini nangaran sugih nih, itu sugih perasaan yang penting, sugih perasaan. Inya yang penting rasa nih tak. Munnya biar duit banyak rasa tapi anak. Aman kah? Misalnya duit banyak, suruh ngiwade, enakah? Ada. Suruh ngibanyu jus, enakah? Kada. Dibacakan salawat oleh rumahnya enakah ya? Itu ngarannya masih berasak ngarannya. Mau baca mengantok jam 10 sudah. Ini nyala awas kita ini rabah apa jangan bagiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imong benar kita ini mesti imong. Coba bayangkan pianlah ketika Rasulullah hendak wafat, ketepuk-tepuk datang malaikat malakal maut. Siapa ngarannya? Ijrail, busnya nih. Komandan pencabut nyawa. Siapa ngarannya? Ijrail. Makanya mun hendak dia tahu itu adalah Nabi Muhammad, kekasih Allah, datang tepuk malaikat Ijrail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya Rasulullah. Tahu ya kamu Ijrail aja. Aku bertakun je Nabi, kamu kasih Ijrail hendak apa? Hendak mencabut nyawa. Wah hendak hilang kah? Lalu ujar malaikat Ijrail menjawab, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ulun datang ke sini kedua-duanya bang. Ya hendak hilang, ya hendak mencabut pian, mun pian mau juga, mun pian mau juga, bah mun kita gitu lah. Anu guru aja, mun hendak hilang, nang kedua hendak mencabut pian, ya hendak mengambil pian, mun pian mau juga, mun guru juga guru, ada hendak pang lagi aja ke bedolo. Rasulullah kada menampik. Ujar Rasulullah, mun sudah ajalku, mun sudah saatnya waktunya lawan dia aku terima. Cuma mana kawanku nih, mana sahabatku nih Jibril nih. Ijrail mana Jibril? Kawanku Jibril mana? Ujar si Ijrail, hadang dulu ya Rasulullah. Jibril kan umpat pengelawan hadang. Lalu dipanggillah oleh Ijrail malaikat Jibril alaihissalam. Datang Jibril, ya Rasulullah, labbaik ya Rasul. Nah penampian cari ulun tin apa nak bentak unakan. Ujar Rasulullah, Jibril, oh Jibril, aku nak betakon nawan di ikam nah, betakon nawan di imbah aku ni kada ada lagi kina siapa nang mau urusi umatku. Ayo nih diungutakan oleh di kita, diungutakan sayangnya Nabi Muhammad nawan di kita. Hendak mati sidin kada mencari anak sidin kada, mencari harta sidin kada, pangkat kedudukan sidin kada, nak sidin ganang ummati kayak apa umatku Jibril. Siapa Jibril yang mau urusi umatku kaina? Siapa yang mau urusi umatku? Aku ni sudah ada lagi, aku ni kembali kepada Allah. Siapa yang membimbing umatku ni siapa?
Ini kada tahu jawabannya Jibril. Hadang ai dahulu ulun betakon non Allah taala. Allah berfirman, Jibril, sampaikan kepada kekasihku, aku mengucap salam kepadanya. Sampaikan, kabarkan kepada kekasihku, aku jadikan ulamanya umat sebagai gantinya. Maka dihabarkan Jibril, ya Rasulullah, Allah berfirman, ulama-ulama umat pian itu dijadikan Allah sebagai pewaris pian. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nang mewarisi pian itu kena ya Rasul adalah umat pian. Nah Allah takdirkan mereka itu menjadi ulama. Maka sayangi ulama, cintai ulama. Amun kita hidup ni hendak selamat dunia sampai ke akhirat. Maka ada sebuah kata, ada sebuah peribahasa. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kayak apa kita akan timbul sayang lawan Nabi kalau kita kada kenal akan Nabi Muhammad? Maka bagaimana cara kita untuk mengenal Nabi Muhammad? Kada lain belajar. Lawan siapa belajar? Tentu lawan guru, lawan ulama. Mun kada ada ulama yang menghabarakan tentang Nabi, kayak apa kita ni hendak kenal lawan Nabi? Makanya apapun semua itu mesti ada tangganya. Kita hendak sampai kepada Allah tidak akan bisa tanpa melalui Rasulullah. Anta babullahi mu'tamadi ya Rasulullah. Engkau adalah pintu untuk menuju Allah. Tidak akan bisa kami ini sampai mengenal Allah. Kami ini tidak akan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala tanpa engkau ya Rasulullah memberi petunjuk, tanpa engkau ya Rasulullah membimbing kami. Maka setelah Rasulullah wafat, siapa yang membimbing kita? Siapa yang mengenalkan kita kepada Rasulullah selain pada guru-guru kita? Jauh kita dihidup setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hikmahnya. Kita berkumpulan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Mesti kita mengambil hikmah, mesti kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang terkandung dari sebuah peringatan itu tersebut. Kalau kita kenal lawan Nabi, timbul akan rasa cinta. Maka apabila cinta kepada Nabi, kaidah sudah menyebutkan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta akan seseorang, dia akan pasti banyak mengingat akan seseorang itu. Ini kalau sudah cinta. Kita tidak akan bisa cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengenal siapa Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi, bagaimana kedudukan Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada kita. Ini yang penting lawan di kita. Dalam hidup ini kita senantiasa mencintai Nabi melebihi daripada mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau nafsumu tuh hendak kayak ini, Nabi kayak ini kah atau ada kah? Maka ketika Nabi kada kayak ini, ampun nafsu, aku kada menuruti ikam, aku menuruti Nabi. Aku hendak selamat dunia, aku hendak selamat di akhirat, aku hendak bahagia dunia, aku hendak bahagia akhirat. Kada ada jalan kita nih untuk selamat dunia akhirat lain pada mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudut pandang ulama syariat dengan ulama hakikat itu jauh, berbeda banget, berbeda. Kalau sudut pandang orang ulama hakikat, dia merasa Rasulullah itu hidup, kada merasa mati. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, para wali itu aja hidup, apalagi rajanya wali, Sayyidul Aulia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bal ahya'um inda rabbihim, mereka tuh hidup di sisi Tuhannya. Kalaunya para wali itu hidup di sisi Tuhan, kayak apa Pak Rasulullah, Nabi Muhammad ya? Maka orang-orang yang memandang sudut pandang jalan hakikat senantiasa merasa akan Rasulullah itu ada di mana-mana. Maka inilah yang kaitannya dengan sebutan dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Amun kada engkau Muhammad aku kada maulah nang ada-ada ini. Maka wujud kita ini, adanya alam semesta ini karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sebutan Sayyidul Wujud, pemimpinnya segala nang wujud, kepala ahoynya nang wujud. Kalau sudah Nabi ini sebagai Sayyidul Wujud, maka tidak ada nang wujud selain daripada pancaran wujudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Maka mereka senantiasa memandang alam semesta ini berkat Nabi Muhammad, berjalan berkat Nabi Muhammad, melihat berkat Nabi Muhammad, berdengar berkat Nabi Muhammad, berpandir berkat Nabi Muhammad, minum berkat Nabi Muhammad, makan berkat Nabi Muhammad, bernapas berkat Nabi Muhammad, berbaju berkat Nabi Muhammad, bersalawat berkat Nabi Muhammad, culup sandal berkat Nabi Muhammad. Apa aja yang digawe oleh orang ini kada betinggal lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sudah orang asik lawan Nabi. Kada ada lagi nang disuhutnya, nang dipandangnya berkat Nabi, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Tapi bagi kita orang ahlu syariah, kita ini hanya memandang casing kebiasaannya. Kita hanya memandang kulit zahirnya. Ketika kita melihat nang zahir, maka zahirnya ini pun supaya baik dicontohkan oleh Nabi demi nak selamat. Kalau ikam berdagang kayak ini caranya berdagang nang diridai oleh Allah. Kalau ikam jadi pejabat kayak ini jadi pejabat nang diridai oleh Allah. Kalau ikam jadi pemimpin kayak ini jadi pemimpin nang diridai oleh Allah. Kalau ikam jadi pengembala kayak ini pengembala nang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun gawian kita, apapun pekerjaan kita, uswatun hasanahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi kita itu jadikan uswatun hasanah, maka sunnah Nabi akan hidup dalam aktivitas kehidupan kita. Lalu seseorang itu kenapa? Kenapa itulah misalnya seseorang itu misal bagagawi atau bapak kaya, kenapa aja pian baju putih? Ujar sidin jawaban sidin sebutin aja. Nah, ahabul siyab al abyad. Paling dikatujui Nabi pakaian itu adalah al abyad yang putih. Kenapa jipian pakai sarung? Salah satu pakaian yang dikatujui oleh Nabi adalah al-ijar, ijar sarung. Nabi itu katujui betapa. Maka kalau kita pakai sarung, pakai baju putih, itu kenapa? Karena Rasulullah katuju. Maka ketika orang memakai baju putih, karena Rasulullah senang, berarti memperbuat sesuatu yang disenangi oleh orang yang inya cinta yaitu Nabi Muhammad. Makanya orang yang menghidupkan sunnah Nabi, mereka ini dimuliakan oleh Allah, mereka ini diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diandaki ilmu siapa nenek? Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang itu diangkat derajatnya kalau mengakuinya berisi ilmu. Nah, lihat orang itu nyanyi dihinakan oleh Allah. Tapi kalau merasanya mengandung ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya bila meninggal Nabi kada bakal mulia. Bila membawa Nabi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di orang alim itulah. Kenapa sidin itu dimuliakan, dihormati, bahkan datangnya sidin aja orang berdirian. Kenapa? Salah satu kan adab, coba baca di dalam kitab Fathul Karim. Nah, sarahnya itu adalah kitab Wejuri, itu di dalam bab adab mengenai barakah hamdul Quran, membawa Quran. Salah satunya yang dianjurkan kita untuk berdiri ketika mashab Al-Quran itu dibawa. Dianjurkan kita berdiri untuk mentakzimkan kalamullah. Salah satu yang kedua pula dianjurkan kita untuk berdiri ketika datangnya ulama, ketika datangnya seorang guru. Maka kita dianjurkan berdiri. Kenapa yuk? Karena mereka ini membawa warisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Membawa ilmu Nabi, membawa akhlak Nabi, membawa perangai Nabi. Sidin kada bajalan mun kada batis kanan badahulu. Sidin kada menculup sandal mun kada batis kanan badahulu. Sidin kada mempuruk baju mun kada tangan kanan badahulu. Sidin kada bersalawar mun kada batis kanan badahulu nang menculup. Sidin kada makan sebelum memuji Allah Subhanahu wa taala, sebelum bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di benak orang alim itu, di hatinya orang alim itu, di mapa Nabi kayak itu inya nak melakukan gawian itu. Maka Rasulullah hidup dalam kehidupan orang itu. Maka orang yang beserta Nabi hatinya senantiasa gembira, hatinya senantiasa damai. Lihat orang-orang saleh itu gelutuh, tenang aja. Kalau bang mau kada, karena lawan Nabi, biasanya orang lawan Nabi itu kada bersesedihan, kada memaukan, karena Nabi itu rahmatan lil. Kalau aku ini alam itu dua, ada alam kabir, ada alam sagir. Alam kabir, udah orang alam mikro, alam makro, yaitu awako. Ini alam sagir. Kalau Allah Rasulullah itu diutus
menjadi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus jadi rahmat bagi alam. Kita ini alam apa? Alam sagir. Kalau kita kada merasa berkat Nabi Muhammad, ya mau ngarannya ya pusang. Maka Nabi Muhammad diwujudkan menjadi rahmat. Kalau di wadah di kita ada berkat Nabi Muhammad, ya dapat rahmat ngarannya hidup. Kada mau, kada mau pusang. Nang kada ada merasa akan diri ini berkat Nabi Muhammad, yang ngarannya dapat azab. Nah, maka situ kaitannya firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa ini dapat azab? Mau, pusang, gelisah dalam hidupnya, kenapa? Karena inya kada syukur nikmat. Nikmat nang apa? Nikmat nang paling besar itu diwujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya kada merasa. Lalu jadi azab hidupnya tuh pusang aja, mau aja, gelisah aja. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, nyatanya memang seperti itu. Kada merasa hidup ini berkat Nabi Muhammad. Kebaikan yang dapat seorang lakukan ini adalah berkat Nabi Muhammad. Contoh sederhana, pian kawali sembahyang subuh, kalau kada denang malajari sembahyang subuh. Kawali sembahyang zuhur, kalau kada denang malajari sembahyang zuhur. Kawali sembahyang asar, maghrib, isya, mun kada denang malajari, kada denang contohakan. Kawali kita baca Quran, mun kada denang maajarakan baca Quran. Siapa yung nang maajarakan Quran ini? Siapa yung nang mencontohakan sembahyang ini selain pada Nabi Muhammad? Kawali kita lepas lawan Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sembahyang, kita itu disuruh rasa berimaman lawan Nabi Muhammad. Kita kadang mengakui kebaikan yang kita lakukan ini kebaikan kita. Ini adalah tidak lain adalah kebaikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita peringati bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10 sudah lewat. Pak, bro. Lanjut. Jangan. Babuih ini mentong deh. Nya khairul umur tau satu hari yang paling bagus nang tuh hari kalinya di tengah-tengah tuh baiklah. Artinya lawas benar kada juga, satu mat benar kada juga yang katanya membayi si bini itu bungas benar kada juga, kada bungas kada juga. Bayi si laki itu bungas kada juga, kada bungas kada juga. Artinya dibawa ke pengantin gawe aja kan. Ada ini macam-macam alasan mantang udah jadi nenek, jadi kaya, aku kayaknya pada dulu tuh. Nah apa kayak enak tulak bayi jalan bongkok sudah dia takkan kada ada yang menyambutnya orang. Sayang itu dari dalam bukan dari luar. Kalau sayang kita tuh dari hati, walaupun kulit silahkan mengeriput, janganlah berjalan silahkan taman atau undur, tapi cinta tetap abadi kepada I love you babe, I love you babe, lagi hanya kawin beb ini udah banyak dua, lain sudah bob jadinya, udah jadi bahan cucu, napa makai, nyaman didengar aja kai, asa anu aku masih jadi makan kau kai, ini aja. Nah, itu bang hidup ini kita nih lah. Cuma mun melihat barakat Nabi Muhammad pak ada mau kada bahasa sambat nih tuh ikam ini kena Tuhan banget senang jodoh senang pian juga manohayul nah aja ya nggak lah diganyang taris oleh adalah Tuhan. Allah karim orang mengandung nur Nabi Muhammad. Ayo kita akan bagi sedikit barang lah bayi sampai dari sudah paruh lapar ini makan barang guru langsung aja ini makan berpiring kamu bungkus gitu berpiring aja jangan orang bahari ada bapak guru sudah makan juga tadi cuma kalau ada nampina raun panjanakan nah mau ada ngalih lawan nolong ini kayak nah atau menguap papi dan nyaring nah itu tuh tandanya kan sudah nak goreng ampihan nah guru itu sudah nah artinya kisah Nabi ini kan bahagian cuma supaya dapat barakat kita lah kayak apa abah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagalar misbahul bilad tahu misbah itu lampu lah bilad itu kampung bila sidin keluar pada rumah malam hari itu ada tak pakai listrik ada tak pakai lampu awak sidin bercahaya saat kampungan tarang
itu mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut babinian berebut. Oleh berebut hendak maharapakan dan Abdullah jadi lakiku. Dan Abdullah jadi lakiku mulai nang bujang, nang balu 2 kali, baru 3 kali, baru 4 kali sama berataan mau nah ya Allah dan ya jadi lagi kok udah si balu 7 kali udah nang padinian aja nang matian laki udah jadi lagi hendak banget tuh Bang, hendak satu mat barang menjadi istrinya Abdullah. Saking handaknya tuh, hendak itu makan bahanuan ada alasan mereka hendak dapat berkat. Tapi Allah mentakdirkan perempuan yang beruntung, perempuan yang akan mengandung nur Nabi Muhammad SAW yang ada di sulbinya Abdullah itu adalah Aminah Az-Zuhriyah. Aminah ini luar biasa juga bungasnya. Lah, anak tokoh juga, anak kepala suku. Uma, ngaran Aminah ini pun menjadi rebutan laki-laki. Laki banyak banget juga menghendaki akan Aminah ini sama. Abahnya kumbangnya, mamanya kembangnya, itu tuh akhirnya Allah takdirkan Aminah lawan Abdullah menikah. Apabila menikahnya ujar hikayat di bulan Rajab. Karena lawas setelah itu lah terjadilah perpindahan nur Nabi Muhammad SAW dari sulbi Abdullah ke rahimnya Aminah. Aminah gitu waktu dinikahi oleh Abdullah bayangkan pian dalam hikayat itu disebutakan mengkadah khilaf lebih daripada 40 babinian yang mati mengajut takajut babinian mendengar Abdullah jurang kawin lawan Aminah mau aja si balu aku kada menyandang bau rabah di mesin cuci nah kayak ada di mesin cuci bahari kada nyepang ditumpukan tatapasan lamas ini lamas kena rinso nang baru 3 kali dengar Aminah jurang dia kawin diambil bini udah oleh Abdullah mau ujar bapirohon di pohon lah rabah di pohon mati ya Allah artinya bukan mati nang menyesal kada untungannya kada kita untungnya Aminah aku nih kenapa kada aku kan kita hendak kayak seorang cuma takdir Tuhan kada ayo sandang aritai cuma kada kawal lagi arit kada kawal lagi menyandang rabah ada saikong waktu bertukar di pasar Aminah aja yang diambil bini oleh Abdullah makan menyandang presiden lah raum penjenak ayo jangan kawan handang jangan di sini rabah aku kada tahan lagi dago rabah di pasar sayur rabah mati nah lain Abdullah ini Pak Abdullah bari Abdullah abah Nabi kita ya Allah 40 dalam hikayat babinian mati mendadak hari itu 24 jam 40 babinian nang mati takajud karena mendengar Abdullah menikahi Aminah. Kayak apa ya Abdullah dihendaki orang benar diketujui orang benar biar siapa aja yang melihat Abdullah itu pasti sudah timbul cinta dan sayang. Ini orang mengandung nur Nabi Muhammad. Lihat ya abah guru Nabi, abah guru kita sekompon itu kepancar nur baginda Nabi Muhammad SAW di awak sidin. Sifatnya Nabi Muhammad terpancar, akhlaknya Nabi Muhammad terpancar, kepemurahan Nabi Muhammad terpancar, kasih sayang Nabi Muhammad terpancar di wajah sidin. Siapa nang memandang kada katujuh? Ada aja sih kong berdua, cuma banyak nang katujuh dua. Pada nang kada ada kita ini banyak nang aku aja bil mantikam ini anak bayar aja nomah banget aku ini mantikam lapar aja parut ada si kain ini juga bila waktunya bersurung nasi ampe banyak anak babi ini bilanya surung udah surungan nasi dulu nah jampih anak babi ini jurang berarti pian ini anak babi ini tukang masak aja lah mikir akan makan aja rupanya sidin tuh bilanya anak makan pada dana masakan babi ini juga jadi sidin aku pas kalau kasaruan nah keluaran nasi ampe di sidin aku anak babi ini kalian iwak lawan ini kadanya lawas bang deh ini kalian iwak leh barakat Nabi Muhammad SAW nah madang akan setengah 11 dia sudah lawas ini liur nah mau mulai jam 2 tadi tahu lebih mulai jam 2 tadi nyuruh ke sini nyuruh ke situ ayo ngisahakan Nabi ini kada beuyuhan biar andai itu andai makanya jadi saja guru kan
Aku nih amun mengisahkan ilmu Nabi lah, amun nya awakku sihat aja lagi, kau aja berjalan lagi masih lah. Ayo aja, siapa kan mau undang udah tangi aja, asal kawa kok. Nah, mengisahkan Nabi nih, udah tangi aja. Munnya aku kada kawa deh, lain deh kisahnya. Allah kada mengawakan. Anda itu mati di dalam menyampaikan kisah Nabi ini, aku suka ridho. Ini tahu lihat nangan ini nang keberapa ini ya? Nang kada 8, enggak jawab, kada 8. Kada apa? Tabantai kalau lagi di rumah kan bapak lagi. Bapak pesan juga bang saja guru ayo manya bila aku kada ada lagi ayo aja aku suka rida aja kembali lagi. Apa pemuda jadi nenek ya menong kayak guru nih dia anak di Kartang kan kada payu juga udah lah. Nah, itu makanya bini guru tuh kada bapak, biar nak 2 hari kakak ada guru dia kada bapak, ulun dia. Udah tua. Lain Abdullah kan, dicari orang benar. Ketika berpindah nur Nabi Muhammad SAW ke rahim Aminah, asalnya kan orang banyak nih, banyak nang mahiri saya kita tadi karena keberuntungan Aminah. Akhirnya orang nang hiri-hiri lawan Aminah nih. Minah, aku jadi pembantu ke Minah lah. Minah, aku mau urti akan aku ke Minah lah. Minah, aku manuakan alikam lah keperluan ikam lah. Bertawar orang. Ini sudah mengandung nur Nabi Muhammad. Kada ada lagi orang yang kada ketujuh. Samuan senang lawan Aminah. Maka setiap malam bulan pertama di bulan Rajab, malam-malamnya tuh sidin bermimpi bertamu Nabi Allah Adam alaihissalam. Rajab bulan kedua apa? Syakban bermimpi pulang sidin bertamu di malam tidur sidin di bulan Syakban bertamu Nabi Allah Idris alaihissalam. Di bulan Ramadan bermimpi pulang sidin bertamu lawan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sampai bertamu Nabi Ibrahim, bertamu Nabi Ismail, bertamu Nabi Daud, bertamu Nabi Sulaim, bertamu Nabi Sulaiman, sampai pulang bertamu lawan Nabi Musa, terakhir bertamu lawan Nabi Isa alaihissalam. Sabarataan Nabi nang manamui Aminah di dalam tidur Aminah di bulan-bulan mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berataan bepasan berataan Minah bila anak ikam lahir kina Minah lah ngarani anak ikam Minah Muhammad karena Minah inya diangkat oleh Allah menjadi nabi, inya diangkat oleh Allah menjadi rasul, inya pemberi syafaat umatnya terbanyak kelak nantinya di akhirat, umatnya paling banyak dimasukkan Allah ke dalam surga. Minah lah ngarani anak ikam kina Muhammad. Tinggi senyum Aminah sampai akhirnya fahina qaruba awan wad'i hadzal habib a'lalatis samawati wal ard wa man fihinna bi tarhib wa amtarul wujud bi ahli wujud tasih wa alsinah malaikah bi tabsyir lil alamina ta'iz. Jadi subhanallah walhamdulillah malam anak lahir Nabi kita. Apabila makanya hikayat ini yang paling muktamad diperpegangi oleh ulama adalah malam Senin 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan malam Jumat. Manakah? Yang penting Nabi wujud. Habis saya sudah. Mama mandirkan masalah malam lahir di sini. Kita sudah umpati guru-guru kita. Kita orang NU ini pada ngalih kada. Lah orang sunnah wal jamaah nenek dalilnya ngapa-ngapakah yasinan apa aja dalilnya, tahlilan apa aja dalilnya. Dikit-dikit dalil. Mahaulan dia apa dalilnya, nyaratus apa dalilnya, menakipan apa dalilnya, bisalawatan apa dalilnya. Jujur dengan pada ngalih. Aku nih kami ini umpat guru kami itu lebih tahu dalilnya pada kami. Ujar guru kami, mulitan, tahlilan. Apa bang ngalih berpikir? Ini berpikir cari duit pada mikirnya. Ya. Banyak aja guru kita ini banyak aja guru pas alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun mungkin kita kada tahu betakon naon guru napa guru hukumnya kambil sandal orang nih guru napa nah ampun seorang hilang guru aja daripada orang guru kada sing sandalan baik mengambil ujar guru naik kam ambil tuh sandal tak bagus kata buruk ulang anu tah anyar pang pinangnya guru aja nah berarti itu sandal besar aja juga dari sandal anyar nenek ujar sidin ngaran ampun orang buntong ngarampun kampun ikan Rasulullah tuh melajari lawan kita jangan mencentan jangan mengambil nyaman kalau kita nih bisi guru dikit-dikit betakon minyak duit pina banyak kan datang lawan guru 4 betakon aja pang guru aja 4 betakon aja pang ulun ada bisi duit 2,5 miliar parak banget pang udah sampai ini nih berapa di jakatnya guru kadang-kadang aja guru umat guru pindah bersimpun sudah mengambilkan kertas nah sekian ini 2,5% berapa guru aja lagi ya
nyambat kan. Oh saya itu kah guru aja. Kali guru aja. Misalnya dikurangi duitnya nih tah. Ujungnya mau. Ayo udah ngaran hidup nih. Lapar parut sudah 11. Kisah Nabi Muhammad ngalayau pas ini guru nyumbang Tuhan ini. Layau manu lah. Kakan-kakan kan bahan di pesantren tuh bingung kenapa ya abah pian pindah larut kayak itu kadinya larut bang jago kurang mabuk tuh kayak itu aja. Ini mabuk terus saraya Tuhan mengaturakan kemana kah layaknya tak cuma asal tujuannya mencintai Nabi aja kita nih biar petetawaan aja karena Nabi Muhammadnya itu kenapa diutus oleh Allah menjadi basyirau wa nadhira memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan tegas. Jadi mun guru nih toh ada nang pinaloco aja juga lah itu basyir namanya basyirnya Rasulullah sepangga kan Rasulullah basyir wa nadir memberi kabar gembira lalu dihabarkan sidin tuh nang bagus-bagusnya nang rame-ramenya aja tatawaan umat Nabi Muhammad padahal nang tatawaannya hutang banyak benar padahal kariditan kada belurunasan tatap aja kurihingan aja bila tamu sidin tuh aku jadi binghan nak tatawa aja bila dengar pandiran sidin kurihing aja tadi ingat lagi sidin aku hutang padahal hanya bagi mama bini di rumah tadi saya bini tatap aja sidin tak kurihing memang tak kurihing mau nyamannya nang kayak kita bisi guru ada nang kayak ini lah ada juga nang tatamu guru tadi bila tatamu lu sidin hati-hatilah hati-hati jauh tamu sidin tuh habis di kampung mau kulitan sidin tuh ya kan mau kulitan tuh kan mau kulitan kuyak pisang bujur bila melipak bujuran kisahnya oh mak ada juga nang nazir guru itu nang tegas guru itu memberi kabar ancaman. Nah jadi jangan dicela neng ini, tahu jangan dicela. Oh ini bapak itu jauh aja, ngapa-ngapa berkisah lagi aja, ngitunya aja kadang didengar lagi kan. Paham ya lah? Ini supaya jangan baik iktirat Nah, man khalilal ilim kasura iktiraduh, siapa yang sedikit ilmunya pasti banyak main iktiratnya. Guru nang apa aja, nang diiktirat paguruan, hati-hati kalau mati kada beriman. Katulahan. Nah, katulahan di bahaya nih akhir zaman ujar Nabi banyak umatku yang mati katulahan kenapa su'udzanni bil ulama illa mereka sangka buruk dengan ulama Allah subhanahu wa ta'ala matinya su'ul khatimah. Ini kita nih belajar nangka ini dudukan nangka ini memperingati maulid Nabi mengajarkan lawannya kita untuk senantiasa berhusnuzan sautinggan malam ini kita dapat untuk berbaik sangka. Allah Ta'ala berfirman anna inda abdi zannibi aku tergantung sangkaan hamba lawan diaku karena setengah 11 sudah parut bina padi itu sudah dan kita dapat barakat malam ini kita diampuni Allah dosa-dosa tidak baratahan udah nambah penyakit sembuh penyakit nambah haritan diangkat segala arit penyakitnya nambah hutang mudahan lunasan hutangnya nambah kariditan mudahan lunas kariditnya nang ada masalah semoga diselesaikan masalahnya oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah penuh barakah dari Allah penuh dari keridhaan Allah. Semoga Allah jadikan rumah kita baiti jannati rumahku adalah syurgaku rumahku nang senantiasa mendapat pancaran karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakah kita memperingati maulid Nabi pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Kita ke sini aja lah karena kau menarusakan usiku menafsi bitaqwallah minta halal minta ikhlas minta ridha ampun maaf zahir batin dunia akhirat usiku menafsi bitaqwallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik usikum menafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arusal Khabir